Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat pagi. Dan pada minggu yang keempat di bulan Mei ini kita masih melaksanakan ibadah secara online. Dan pada minggu pagi hari ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta W. Simorangkir. Jemaat Tuhan, sebelum memulai ibadah, saya mengajak kita semua untuk masuk di dalam saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa tatkala engkau memasuki hadiratnya yang kudus. Kita bersaat teduh. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyambut ibadah pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Keesaan 5 pada baitnya yang pertama. Bagimu Tuhan nyanyianku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kebaktian kita hari ini didasarkan ke dalam firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 10 sampai 12 yang berbunyi sebagai berikut. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita aminkan nats pembimbing pagi hari ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Keesaan 5 pada baitnya yang ketiga. Lagukan lidah
Dipersilahkan duduk kembali. Kita masuk di dalam pengakuan dosa. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29 yang berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Di atas janji Tuhan ini, saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Kita aminkan dengan mengangkat pujian dari PKJ 43 pada baitnya yang pertama. Marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 41, berbunyi sebagai berikut. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama
dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Kita berteduh sejenak untuk mendengarkan persembahan puji-pujian dari vokal grup El Shaddai. Diberi kesempatan.
Terima kasih kepada ibu-ibu yang bergabung di Vokal Grup El Sahadai. Biarlah semua yang mendengarkan persembahan puji-pujian ini diteguhkan dan diberkati di dalam Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyi dengan Kidung Keesaan 123, kita nyanyikan 2 kali. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada
Marilah kita berdoa memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Kasih Tuhan yang sempurna dan selalu baru seperti setiap pagi, kami syukuri senantiasa secara lahir maupun batin dalam kehidupan kami sehari-hari. Bila kami ada sebagaimana kami hidup saat ini, bukanlah karena kemampuan dan gagah kami. Semuanya itu karena kasih karunia-Mu semata yang tercurah dan melimpah dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya, karena saat ini pun menjadi waktu emas dan waktu kudus bagi kami, karena mendapat perkenanan dari Tuhan untuk dibaharui dan untuk diteguhkan ke dalam kebenaran firman-Mu. Satu hal yang kami mohon kepadamu ya Bapa, terangilah batin pikiran kami, supaya kami mengerti firman-Mu dan digenapi dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sungguh rindu dan sedia untuk setia dan taat mendengar dan menerima serta menurutinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Saudara-saudara, mari kita persiapkan Alkitab untuk mengikuti pembacaan firman Tuhan yang menjadi khotbah dan kita renungkan pada hari ini dari pertama Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14. Pertama Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14. Bila sudah sedia katakan amin. Marilah kita bangkit berdiri menerima kebenaran firman Tuhan ini untuk memperbaharui dan memberkati serta meneguhkan iman percaya kita kepadanya. Dan marilah kita membacanya secara bersama-sama, yaitu pertama Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14. Kita mulai 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita nyanyikan bersama haleluya. Saudara-saudara dipersilahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Tema khotbah kita hari ini sangat luar biasa. Sangat indah dan sangat dibutuhkan untuk membentengi kehidupan kita. Tema khotbah kita hari ini, sukacita menyambut kedatangannya. Mari sama-sama di rumah, Bapak Ibu Saudara-saudara,
mengatakan 1, 2, 3, sukacita menyambut kedatangannya. Kita ulangi, sukacita menyambut kedatangannya. Bapak Ibu di rumah dipersilakan memberi salam, Bapak dengan Ibu dan dengan anak-anak. Silakan. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, wabah pandemi virus corona COVID-19 menyimpan kenangan buruk dan kenangan yang indah secara beragam. Khusus buat ibu-ibu hamil yang mengandung anaknya saat menanti persalinan, mereka seperti bunyi syair lagu yang dipopulerkan oleh Citata. Dia mengatakan lagu itu sedemikian rupa tapi dibuat dalam istilah gegana. Gegana itu ternyata singkatan dari gelisah, galau, dan merana. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa mereka gelisah, galau, dan merana? Karena sedang mengandung anaknya, mereka harus di dalam ruangan isolasi. Dan tidak ada seorang pun yang menginginkan itu. Tapi dia harus berada di ruangan isolasi. Kemudian dia harus menggunakan masker, menutup mulutnya supaya virus tidak masuk mengganggu ibu dan anak yang dikandungnya. Kemudian dalam waktu tertentu dan sesering mungkin harus menggunakan hand sanitizer. Apalagi dia harus dalam posisi berjarak 1 hingga 2 meter dari orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang dibanggakannya, orang-orang yang ingin berjumpa dengan dia. Itulah sebuah kegalauan dalam bentuk penderitaan yang dialami oleh para ibu-ibu hamil yang menunggu persalinan. Namun apa yang terjadi sesudah persalinan itu? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setelah persalinan itu selesai secara normal dan dokter yang menangani serta suster yang menangani memanggil keluarga bahwa bayi itu lahir dengan selamat, gemuk dan sehat. Mari kita lihat keadaan yang terjadi dari sebelumnya dengan yang sedang terjadi saat itu. Ada sukacita, ada senyum yang manis sampai senyum yang lebar. Dimulai dari para ayah, kemudian keluarga dan anak-anak yang tadinya mereka begitu cemas, begitu khawatir, begitu bimbang, apakah dapat di dalam situasi dengan bahaya yang begitu mencekam itu ada sukacita. Ternyata ada sukacita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan anggota keluarga yang dirujuk oleh petugas harus dirawat di rumah sakit karena positif pemeriksaan ODP-nya. Mendengar anak, entah itu bapak, entah itu siapa saja, dikatakan harus masuk karantina, dirawat di rumah sakit yang sudah dihunjuk oleh pemerintah, menimbulkan kegelisahan yang luar biasa.
pikiran-pikiran yang negatif membayang di otak, demikian juga di hati. Namun saudaraku yang terkasih, bila setelah dites beberapa kali dan ternyata tidak negatif namun positif, dan itu menjadi berita yang menggembirakan keluarga, betapa sukacitanya orang yang tadi sudah sangat miris, sudah sangat tidak enjoy dengan masyarakat sekitar, tiba-tiba berubah menjadi suasana yang menggembirakan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak cerita, pengalaman dan contoh-contoh yang bisa kita lihat dan saksikan, bahkan alami di saat orang menghadapi yang namanya virus mendunia. Bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. WHO mencatat sudah 219 negara yang terimbas, terpapar dengan virus corona ini. Itu memberikan sinyal ketakutan, memberikan berbagai keprihatinan. Pertanyaannya, adakah sukacita di sana? Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pertama Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 14 itu disampaikan oleh Petrus. Petrus adalah orang biasa, tapi orang yang sudah menjalani proses pertobatan. Petrus yang pernah menyangkal, Petrus yang pernah emosi dan marah, Petrus yang selalu membuat suasana seolah-olah boleh aman di sekitar murid-murid Yesus. Tetapi ketika Yesus mau disalibkan dan dia dituduh oleh orang lain, dia mengatakan, "Saya tidak kenal." Tapi lihat hari ini pembacaan firman Tuhan. Petrus ternyata mengutip apa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu dari Matius 5 ayatnya yang ke-11. Khotbah hari ini 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14 ternyata sumbernya dikutip oleh Petrus dari pengajaran Yesus yang dikatakan demikian, "Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat." Puji Tuhan, ternyata sukacita itu bisa digenapi dan bisa terjadi di dalam hidup kita bila diambil dari sumber utamanya. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita mengatakan bersama-sama, sukacita itu bisa dialami karena diambil dari sumber utamanya. 1, 2, 3. Sukacita itu dapat dialami karena diambil dari sumber utamanya. Petrus mengambil dari sumber utama apa yang diajarkan oleh Yesus. Jadi kalau kita bertanya, kapan hidup ini menjadi bersukacita? Kapan penderitaan ini selesai dan berakhir dari hidup kita? Jawabannya ada di dalam kitab suci yang kita dengarkan dan renungkan. Kembali kepada sumber utama, yaitu firman Allah.
Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kenapa harus firman Allah? Firman Allah itu ialah firman yang dapat mengubah. Tadi ibu-ibu vokal grup El Shaddai, duka cita bisa berubah menjadi permata. Air mata berubah menjadi permata. Duka cita berubah menjadi sukacita. Kenapa bisa? Karena mereka dikatakan oleh Yesus Kristus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28 itu perlu sekali. Tangan Tuhan begitu terbuka setiap saat. Dia menghimbau dan mengatakan, marilah kepadaku. Artinya apa? Di luar sana kita ini walaupun ada solusi, ada jalan keluar, tapi itu tidak memberikan kenyamanan dan kelegaan. Sesaat sih boleh, tapi ketika Yesus mengatakan marilah kepadaku, berarti segala sesuatu yang terjadi di dunia kehidupan yang kita jalani terbatas adanya. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, marilah kepadaku, maka kita menjadi anak yang dijaga, dilindungi, dan diberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Beberapa hari yang lalu kita merayakan namanya Hari Kenaikan. Orang Kristen memiliki 5 hari raya gerejawi. Yang pertama hari raya Natal. Yang kedua hari raya Jumat Agung. Yang ketiga hari raya Paskah. Yang keempat hari raya Kenaikan. Yang kelima hari raya Pentakosta. Seminggu dari hari ini kita akan merayakan hari Pentakosta. Tapi ada hal yang perlu saya beritahu kepada saudara. Hari Raya Natal persiapannya namanya Advent sebanyak 4 kali. Warga gereja diarahkan, dibentuk agar persiapannya bukan persiapan lahiriah, tetapi persiapan kedua-duanya, lahiriah dan batinia. Kemudian hari raya Jumat Agung itu ditunggu 7 minggu berturut-turut, namanya merayakan minggu-minggu sengsara. Kalau tadi hari raya Natal 4 kali persiapannya, untuk hari Jumat Agung 7 kali berturut-turut persiapannya. Mengapa? Karena 7 itu 3 ditambah 4. 3 Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 4 itu keempat mata penjuru dunia, atau dia harus total. Timur, barat, selatan, utara. Dia berkeliling dan menyatakan Tritunggal adalah Tuhan yang menebus dan menyelamatkan. Selain dari 5 hari raya gerejani ini, ada 1 hari raya lagi saudaraku yang terkasih, yaitu hari raya kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Bentuk perayaan di dalam hari raya kedatangan ini berbeda dengan ke-5 hari raya yang ada di depannya. Karena hari raya kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu dirayakan di tempat yang sama dan di waktu yang sama. Kalau Natal bisa bergeser harinya, bisa bergeser juga tanggalnya. Perayaan-perayaannya juga demikian. Tapi kalau hari raya kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, semua orang pasti dengan meriah merayakannya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Lalu tema khotbah kita yang sudah kita ucapkan bersama-sama dengan keluarga kita, sukacita menyambut kedatangannya. Perhatikan baik-baik. Menyambut kedatangan tidak seperti saat kita ada di bandara menunggu orang yang akan tiba, landing, kemudian dijemput lalu pergi. Tidak seperti itu. Atau kita di halte bis menunggu bis datang, atau di stasiun kereta menunggu kereta datang baru kita pergi. Tidak demikian. Menyambut kedatangannya itu tidak soal lahiriah saja, tapi dari bentuk persiapan merayakan Natal yang 4 kali berturut-turut, yaitu persiapan Advent namanya. Kemudian persiapan di Jumat Agung 7 minggu berturut-turut, 3 ditambah 4. Semua ini menjadi akumulasi, disatupadukan untuk menyambut kedatangannya. Apakah bersukacita? Pasti bersukacita. Namun prosesnya ada penganiayaan, ada penderitaan, ada keluh kesah, ada berbagai situasi-situasi yang tidak kita inginkan tapi terjadi dan harus kita hadapi. Seperti halnya dengan virus corona. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang mengatakan welcome virus corona. Tidak ada satupun. Dan tidak ada satupun dunia ini yang punya persiapan mengantisipasi kedatangan virus corona. Termasuk negara superpower, apalagi negara berkembang seperti NKRI, yaitu Indonesia. Tapi ingat, menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus pasti ada sukacita. Di mana sukacita itu? Nanti kita akan merayakan 10 hari lagi namanya Hari Pentakosta. Yaitu hari pencurahan Roh Kudus, Parakletos turun kepada semua orang yang berkumpul di Yerusalem. Berbagai etnis, berbagai suku, berbagai bahasa bisa di situ dipersatukan oleh Tuhan. Bukan soal dipersatukannya, tapi mereka dipenuhi hati, pikiran, dan jiwanya, polanya, karakternya itu menjadi diarahkan oleh Roh Kudus. Bila nanti kita dicela, bila kan nanti kita dianiaya, bila nanti kita dipersulit, bila nanti kita menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, bahkan problematik-problematik yang kita tidak pikirkan sebelumnya, namun karena Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka kita tidak akan pernah menjadi pecundang, tetapi kita akan selamanya menjadi pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini luar biasa dahsyatnya. Bila ini menjadi pegangan yang kokoh bagi kita, tidak hanya untuk menghadapi virus corona, tetapi di saat kita menyambut kedatangan Tuhan. Penuhilah hidupmu dengan sukacita dan jalanilah waktu demi waktu di dalam menyambut kedatangannya, maka sukacitamu akan penuh karena diteguhkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita menggenapi segala permohonan dan harapan kita untuk menjadi seorang yang penuh sukacita menyambut kedatangannya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita menyanyi dengan Kidung Kesan 347, firman-Mu ku pegang selalu. Tuhan yang memegang
saudara kita berteduh sejenak untuk mendengarkan persembahan puji-pujian melalui anak terkasih Juan Christian. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Jemaat Tuhan, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli, dan masing-masing berkata, Aku percaya pada Allah, Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya, disyukuri senantiasa di dalam hidup kami. Hari ini
bentuk lawatan daripada Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, sungguh mengubah duka cita menjadi sukacita. Sungguh mengubah kegalauan, kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan yang terus-menerus terjadi dan kami hadapi di dalam hidup ini, di mana wabah pandemi virus corona COVID-19 sedang melanda tidak hanya negeri kami, tetapi dunia ini. Betapa kami tidak mempunyai tempat berteduh ya Tuhan. Tetapi kami yakin, kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada tempat yang baik dan nyaman bagi kami. Di dalam Tuhan ada pemulihan di dalam hidup kami. Di dalam Tuhan ada kebenaran yang memberkati, yang membebaskan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang membuat kami hari ini menjadi sukacita, dan segala sesuatu yang terjadi sebelumnya boleh kami tinggalkan karena kami menyongsong hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Bapa, di dalam Yesus, bila kami telah mendengarkan firman-Mu, seringkali kami menolak penderitaan, menolak celaan dan penganiayaan. Namun bila hidup kami benar, hidup kami berdasarkan firman Tuhan, kami tidak akan ragu, kami tidak akan bimbang, kami tidak akan cemas, karena justru nilai-nilai dari kesungguhan kami terletak di dalam ketaatan kami menghadapi segala sesuatu itu di dalam kebenaran daripada-Mu. Maka kebahagiaan, sukacita adalah bagian yang ditetapkan oleh Tuhan bagi anak-anak-Mu. Biarlah firman-Mu diberkati menjadi pelita yang menerangi, menjadi tongkat yang kami pergunakan di dalam setiap perjalanan lurus, perjalanan yang penuh dengan tantangan yang membuat kami nyaman di setiap langkah kehidupan kami. Bersama umat-Mu, Gereja Kristen Okumene Jemaat Tangerang, kami berdoa untuk Sinode GKO dengan pelayan-pelayan yang ada di lingkungan GKO. Mulai para hamba Tuhan sebagai gembala sidang, non-gembala sidang, para penatua, para diaken, para pengurus sinode, kami datang kepadamu. Semua itu adalah orang-orang pilihan. Biarlah pilihan itu melekat di dalam ketaatan dan kesungguhan mereka melayani. Sehingga ketika dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan, maka pelayanan ini membuahkan sukacita dan kebenaran melalui wadah Gereja Kristen Oikumene. Bapa yang baik, secara khusus jemaat Tuhan di GKO Tangerang, Engkau memberkati gembala sidang, penatua, diaken, pengurus-pengurus komisi. Mereka telah berjanji untuk menjadi hamba Tuhan yang setia dan taat kepadamu. Kiranya dampak kesetiaan, dampak kerendahan hati, kebersamaan, kesatuan melayani dapat membangun anggota tubuh Kristus di jemaat ini yang sudah ada menjadi anggota jemaat yang setia, dan mereka dipanggil Tuhan dari tempat-tempat tertentu untuk menambahkan jumlah keanggotaan anggota tubuh Kristus di tempat ini yang beribadah kepadamu. Bapa yang baik, tempat ini ada di lingkungan yang menerima dan yang menolak. Kami datang kepadamu bersujud memohon bahwa gereja Tuhan adalah seperti bahtera yang sedang mengarungi lautan. Oleh karena itu, apapun lingkungan yang ada di sini, di sekitar gereja, di muka, di belakang, di samping, kiri, kanan, Tuhan mengawal gereja ini siang dan malam. Sehingga setiap orang yang berniat tertentu
Apakah itu berniat negatif menjadi berniat positif. Mereka yang menjadi sahabat, menjadi teman, menjadi selama-lamanya dapat rukun dan dengan baik bersama gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan, anggota jemaat yang akan mengikuti ujian akhir semester. Mereka banyak di rumah secara mandiri, mengikuti pelajaran melalui siaran televisi atau Zoom meeting dengan para guru-guru mereka di sekolah. Tuhan, tambahkan hikmat, kepintaran, kepandaian, dan kecerdasan, sehingga ketika mereka akan diperhadapkan dengan ujian akhir semester, mereka menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, anak-anak Tuhan yang memiliki kapasitas yang luar biasa. Bapa di dalam Yesus Kristus, bersama umat-Mu kami melipat tangan di rumah masing-masing, bersujud memohon kepada Tuhan, menyerahkan Bapak Thomas Supratno, Bapak Poltak Tambunan, Saudari Filistriani Silitonga. Ke dalam tangan-Mu kami membawa hidup mereka, agar apapun kegelisahan mereka, sakit penyakit yang masih berada di tubuh mereka, Tuhan berkenan, berbelas kasihan, melepaskan itu dari tubuh mereka dan memberikan pemulihan dan kesembuhan yang daripada-Mu. Bersama umat Tuhan kami berdoa untuk sekian banyak warga masyarakat yang terpapar karena dampak virus corona COVID-19, menciptakan pengangguran, menciptakan kekurangan kebutuhan perekonomian, menciptakan berbagai emosi dan amarah, baik secara pribadi ataupun secara kultural. Bapa di dalam Yesus, gereja bermohon kepadamu, siapapun mereka yang terpapar dan terdampak dengan virus ini, Tuhan menolong mereka agar dapat menguasai dan mengendalikan diri masing-masing. Bahkan mereka menjadi produktif selama di rumah, dapat berdoa, dapat beribadah, dan juga dapat bekerja. Sehingga penghasilan mereka memperolehnya melalui pekerjaan-pekerjaan yang selalu jalan, rencana dan prosesnya dibukakan oleh Tuhan bagi mereka. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong usaha dan kerja keras mereka, mengarahkan masyarakat supaya dapat mengikuti arahan, agar dengan arahan itu kami dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19. Kami juga berdoa untuk para tim medis, dokter, suster, demikian juga para relawan-relawan. Mereka tidak kembali ke rumah, mereka tidak mengalami istirahat yang cukup, mereka terganggu dengan makan dan minum, dan mereka menggunakan pakaian-pakaian yang menghangatkan tubuh mereka sehingga berkeringat. Betapa banyaknya pengorbanan mereka dan betapa mulianya komitmen mereka. Kami sebagai gereja memohon kepada Tuhan, berkatilah seluruh pelayanan mereka, sehingga banyak pasien yang semakin disembuhkan lewat kesungguhan pelayanan mereka. Dan mereka yang disembuhkan berterima kasih, karena itulah cara Tuhan untuk menolong dan memperhatikan kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami akan menjalani hidup ini hari demi hari, waktu demi waktu. Kami tidak berani mengarungi kehidupan ini tanpa penyertaan-Mu. Kawallah kami, dan setiap langkah kami Engkau tuntun, sehingga kemanapun kami berjalan, di situ kami memperoleh keselamatan. Inilah syafaat kami Tuhan, yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai ucapan syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan. Dan untuk persembahan ini kita mendasari dari firman Tuhan yang terambil dalam Roma 12 pada ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sementara kita memberikan persembahan, kita juga menyanyi dari Kidung Keesaan 383 pada baitnya yang ketiga dan keempat. Kita semua untuk bangkit berdiri, kita akan menyerahkan persembahan syukur ini di dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan, didahului dengan bernyanyi dari Kidung Keesaan 752, baitnya yang pertama. Dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara.
Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akhiri dengan kidung pujian dari Kidung Keesaan 752 pada baitnya yang ketiga. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, menolong yatim dan orang yang resah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh.